Toleransi itu adalah sikap saling menghargai perbedaan orang lain seperti suku, ras, agama, budaya, maupun golongan yang berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterangkan bahwa toleransi adalah bersifat atau bersikap merenggang, menghargai, membiarkan, dan memperbolehkan pendirian atau pandangan, pendapat, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan orang lain yang berbeda dan bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Jadi, toleransi itu adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama. Kemudian, apa tujuan dari toleransi? Toleransi bertujuan untuk menciptakan suasana yang damai dan harmonis agar tidak terjadinya konflik atau ketegangan antara kelompok yang berbeda. Dengan menghormati perbedaan, masyarakat bisa hidup berdampingan dengan rukun tanpa harus khawatir tentang pertentangan atau persimpangan. Kemudian, apa hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan adanya sikap toleransi? Hal-hal yang dapat kita lakukan adalah dengan bergaul dengan semua orang tanpa membedakan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang kedua, menghargai dan memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama tanpa adanya diskriminasi. Kemudian yang ketiga, melakukan kerjasama antar umat beragama. Dan yang terakhir adalah memupuk sikap toleransi dari sejak dini. Selanjutnya, saya akan membahas apa saja manfaat dari toleransi. Yang pertama, yaitu menciptakan lingkungan yang damai dan juga harmonis. Lalu yang kedua, yaitu menumbuhkan rasa saling menghargai antara individu maupun kelompok. Lalu yang ketiga, memperkaya wawasan dan juga pengalaman hidup, karena kita belajar dari kebudayaan dan pandangan orang lain. Lalu yang keempat, yaitu membuat kita lebih bijaksana dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Contoh kasus intoleransi di Indonesia. Presidium Dialog Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia, PPISK, Maria Restu Hapsari menyoroti kasus intoleransi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Restu menyampaikan hal itu merespons sebuah surat edaran yang mengatasnamakan Tim Pencegahan Pembangunan Vihara di Desa Cimacan, Cianjur, Jawa Barat. Bagaimana penyelesaian masalah tersebut? Padahal upaya penolakan pembangunan rumah ibadah adalah tindakan intoleransi dan sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Yang pertama, dengan menanamkan nilai-nilai toleransi antar agama sejak dini. Jadi sekolah-sekolah dapat mengintegrasikan pelajaran tentang pluralisme dan keragaman budaya dalam kurikulum. Yang kedua, dengan menjaga kerukunan antar umat beragama. Membangun forum dialog antar umat beragama ataupun kegiatan bersama seperti bakti sosial atau perayaan keagamaan dapat mempererat hubungan antar umat. Yang ketiga, membangun dialog dan kerjasama lintas sektoral. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung kerukunan. Program-program yang melibatkan semua pihak dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan saling pengertian. Jadi tantangan yang pertama adalah radikalisme. Radikalisme merupakan paham-paham yang mengajarkan kebencian dan intoleransi terhadap perbedaan agama atau keyakinan yang seringkali menjadi ancaman bagi kerukunan masyarakat. Kelompok-kelompok radikal ini menggunakan kekerasan atau menyebarkan kebencian yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Jadi kaum radikal ini merupakan kaum-kaum yang tidak memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan dan akan melakukan segala cara untuk menghapus keyakinan yang menurut mereka tidak benar. Tantangan yang kedua yaitu hoax dan ujaran kebencian yang beredar di media sosial. Seperti yang kita tahu, di era digital ini, informasi itu bisa menyebar dengan sangat cepat, termasuk informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Hoax yang menyulut kebencian antara agama, suku, atau ras ini seringkali menjadi pemicu konflik antar suku. Ujaran kebencian yang beredar di media sosial ini pun memperburuk suasana, memicu ketegangan, dan memulai konflik. Jadi kita sebagai pengguna media sosial harus dengan benar-benar bijak mencermati informasi yang kita dapat sebelum menyimpulkan sesuatu. Selanjutnya, tantangan ketiga ialah pendidikan, di mana kita tahu ketika tingkat pendidikan yang berbeda-beda juga bisa menghasilkan cara pandang atau stereotip yang berbeda-beda pada masyarakat Indonesia. Selain menjadi tantangan, pendidikan ini juga bisa menjadi solusi untuk mewujudkan toleransi, yaitu dengan cara memberikan pendidikan yang baik, pendidikan mengenai cara untuk menghargai perbedaan yang ada, pendekatan yang terbuka, dan diajarkan kepada generasi muda yang melanjutkan studinya di tempat pendidikan. Selanjutnya, dampak jika tidak ada toleransi dan kerukunan. Yang pertama, terjadinya konflik sosial, kedua, terjadinya diskriminasi, dan ketiga, terjadinya kehilangan identitas budaya, seperti tradisi unik dari berbagai kelompok masyarakat hilang. Nah, solusi yang pertama, kita dapat mengubah cara pandang kita terhadap perbedaan terlebih dahulu. Dibanding kita menganggap perbedaan itu sebagai suatu ancaman, lebih baik kita melihat perbedaan itu sebagai suatu kekayaan. Setiap kali kita bertemu dengan orang yang berbeda agama, suku, maupun ras, kita dapat mencoba lebih terbuka dan memahami perspektif mereka. Kedua, kita harus lebih berhati-hati dalam menerima informasi, terutama dari media sosial. Di era informasi yang cepat ini, penting bagi kita untuk menjaga toleransi dengan meningkatkan literasi agar kita bisa membedakan informasi yang valid. Solusi ketiga, ajak lingkungan sekitar kita. Berbincang atau interaksi antar agama dan antar budaya sangat penting untuk memperkuat saling pengertian. Di lingkungan tempat tinggal, sekolah, atau tempat kerja, kita bisa menginisiasi diskusi atau kegiatan yang melibatkan berbagai komunitas untuk saling mengenal dan memahami. Berikut dua bukti nyata terjadinya toleransi di Indonesia. Yang pertama, di lingkungan sekolah di mana guru mengajarkan perbedaan budaya dan yang lainnya. Yang kedua, perayaan Nyepi di Bali, di mana umat Hindu melakukan perayaan Nyepi dan umat lain menaatinya. Sebagai penutup, kami ingin mengingatkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang dibangun di atas keberagaman,
yang toleransi dan kerukunan ini merupakan dua pilar utama yang harus terus terjaga agar bangsa ini tetap kuat dan bersatu. Meskipun ada banyak tantangan, kita semua bisa berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis, mulai dari diri sendiri, lingkungan terdekat, hingga masyarakat luas. Mari kita bersama-sama merawat keberagaman ini dengan cara saling menghormati, menghargai, dan memahami satu sama lain agar negara Indonesia ini terus bisa maju dan bisa melewatinya dengan damai, tentram, dan sejahtera di tengah perbedaan yang ada di negara ini.